Pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai prinsip-prinsip dari ekstraksi dengan gas superkritik sebagai teknik penyediaan ekstra herbal di masa depan. Jadi di sini saya akan mengemukakan bahwa ada gagasan baru dalam bidang fluida superkritik dan proses terintegrasi dengan menggunakan teknologi membran. Ini kemungkinan akan ada di masa depan karena pada masa sekarang ini sudah menjadi gagasan baru. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai fluida superkritik, di sini saya paparkan pengertian dari fluida superkritik itu sendiri, di mana juga dapat saya katakan bahwa fluida superkritik ini dapat melarutkan material seperti cairan. Jadi saat berada di kondisi kritik, ada perubahan kecil pada temperatur ataupun perubahan pada tekanan yang akan mengakibatkan perubahan densitas yang cukup besar. Jadi fluida superkritik ini hal parameter yang kuat di dalamnya ialah pada temperatur dan pada tekanan. Lalu dengan demikian itu dengan memberikan perubahan temperatur dan tekanan, sifat dari fluida superkritik itu dapat diatur menjadi lebih cenderung bersifat gas atau lebih cenderung bersifat cair. Jadi sesuai dengan pengaturan yang kita gunakan. Jadi salah satu sifat yang paling penting dari fluida superkritik ini saya tekankan ialah di bagian kelarutan dalam fluidanya itu sendiri. Setelah memahami mengenai fluida superkritik, maka kita akan memahami mengenai istilah dalam eh, fluida superkritik ini ialah preparasi membran menggunakan CO2 superkritik. Jadi, apabila kita membahas tentang fluida superkritik, maka kita juga akan sangatlah berkaitan erat dengan CO2. Jadi CO2 superkritik ini seperti yang saya paparkan ada kegunaannya di mana secara normal itu bertindak sebagai non pelarut pada preparasi membran melalui inversi frasa atau fasa. Jadi secara faktanya morfologi membran itu dapat kita sesuaikan dengan mengubah konsentrasi polimernya, temperatur dari CO2-nya itu sendiri atau dari keadaan superkritiknya dan dari tekanan yang ada. Jadi membran pada dasarnya itu bertindak sebagai pendukung antara fasa gas dan fasa cair yang melewatkannya untuk berhadapan kepada pori. Lalu pada pembahasan selanjutnya ialah ada istilah dengan membran kontaktor, di mana membran ini merupakan sebuah alat yang sangat berfungsi dalam istilah pada fluida superkritik. Jadi membran ini dijadikan alat di mana dari membran kontaktor ini mempunyai prinsip penggunaan yaitu adalah untuk penghilangan atau pelarutan gas dalam air. Jadi dia berfungsi untuk menghilangkan atau melarutkan. Bukan hanya itu saja, di sini juga ada kata dan istilah yaitu tentang ultrafiltrasi dengan menggunakan superkritik. Jadi semua pokok-pokok sub pembahasan ini sangatlah berkaitan dengan fluida superkritik dengan teknologi membran yang menjadi gagasan baru ini. Jadi ultrafiltrasi itu sendiri ialah varian dari filtrasi membran yang dimana tekanan hidrostatiknya memaksa cairan itu menembus membran semi permeabel. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa keuntungan dari proses yang ada pada ultrafiltrasi ini ialah mampu untuk bekerja dengan flux permeat yang sangat tinggi. Jadi flux permeat yang tinggi ini sangatlah kita membutuhkan sebuah proses yaitu proses ultrafiltrasi. Bukan hanya itu saja. Di sini juga ada istilah bahwa proses non-filtrasi dan ekstraksi fluida superkritik. Jadi ada sebuah proses, namanya itu proses nanofiltrasi dan ekstraksi fluida superkritik, di mana dari proses ini ada sebuah prinsip yang berjalan, dan prinsip ini dikatakan sebagai pengaturan yang
bisa kita katakan pengaturan instrumen yang utama. Jadi hampir berkaitan erat, hampir sama dengan proses yang sebelumnya. Jadi sama-sama mempunyai prinsip dalam mengembangkan proses hibrid baru yang memiliki dua fungsi. Jadi pada nanofiltrasi ini ada dua fungsi, yaitu menggunakan sebuah alat single pump dan mungkin juga untuk mengembangkan efek sinergik yang mengacu pada peningkatan perform kerja. Jadi berdasarkan materi yang saya paparkan, jadi ada beberapa kesimpulan utama yang saya dapat terangkan, di mana bahwa penggunaan membran dengan kehadiran fluida superkritik itu memungkinkan desain dengan proses yang menarik dan tangguh untuk meningkatkan reaksi, kontrafasa, dan fluidasi. Jadi gagasan baru ini sangatlah efektif digunakan dan dikembangkan di masa yang akan datang.